operasi-operasi pada list dengan elemen sederhana. Pada kesempatan ini kita akan melihat beberapa contoh penggunaan operasi-operasi pada list. Yang pertama adalah kegunaannya untuk menghitung banyaknya elemen atau kita sebut sebagai fungsi NP elemen. NP elemen akan menerima masukan berupa list of tipe elemen dan mengembalikan bilangan integer. Contoh, NP elemen dari list kosong adalah 0, NP elemen dari list yang berisi 1, 2, 3 adalah 3. Bagaimana caranya? Kita akan memanfaatkan definisi list yang terdiri atas first element ditambah dengan tail. Oke, kita lakukan analisa recurrence-nya. Untuk basisnya kita gunakan basis 0, yaitu untuk list kosong, maka NP elemennya adalah 0. Untuk recurrence-nya kita gunakan definisi list ini, bahwa dia untuk first element itu akan selalu dihitung 1, dan kita akan menjalankan fungsi rekursif untuk NP elemen pada tailnya. Jadi NP elemen dari list L adalah 1 ditambahkan dengan NP elemen dari tailnya. Oke, realisasinya adalah sebagai berikut. Ini dalam Haskell, NP elemen dari list of tipe elemen menghasilkan integer, di mana realisasinya adalah NP elemen L adalah jika L kosong maka 0. Jika tidak, maka kita akan menambahkan 1 ditambah dengan NP elemen dari sisanya atau tail. Oke, ini kita lihat bagaimana menghitung banyaknya elemen. Ya, dengan menggunakan NP elemen, ini adalah fungsi yang berlaku secara umum atau global. Untuk list of integer sama, yang beda hanya kita menggunakan tipe integer di sini, ya. Jadi list of tipe integer. Demikian juga untuk list of karakter. Perbedaannya hanya bahwa tipe elemen di sini akan digantikan dengan karakter. Oke. Fungsi berikutnya yaitu mengecek keanggotaan sebuah elemen atau isMember. IsMember akan mengecek apakah suatu elemen menjadi member atau anggota dari suatu list. Jadi apakah elemen tersebut terdapat di dalam list tersebut atau tidak. Ya. Jadi masukannya adalah suatu tipe elemen dan list of tipe elemen, dan akan menghasilkan boolean yang bernilai true jika X adalah elemen dari list L. Contoh, isMember 5 dari himpunan kosong atau list kosong false, ya. IsMember 5 dari list 1, 2, 3 false. IsMember 5 dari list 4, 5, 6 ya true. Oke, sekarang kita analisa. Basisnya adalah, ya, jika list kosong maka nilainya adalah false. Ya, pasti. Jadi kalau elemen apapun terhadap list kosong pasti false. Bagaimana dengan recurrence-nya? Ya, jadi kita akan mencocokkan nilai elemen itu dengan nilai elemen pertama dari list. Jika X, ya, berarti benar atau true. Jika bukan, maka kita akan mengecek tailnya. Oke, kita lihat realisasinya. Ya, isMember 1, ya, diberikan tipe elemen dan list of tipe elemen akan menghasilkan boolean. isMember XL, ya, jika L adalah list kosong maka false.
sebagai basis. Recurrence-nya jika kepala atau head dari L, dari list L adalah X, ya, maka benar. Jika tidak, maka kita harus mengecek tail-nya, ya, is member X tail L. Oke, ini versi 1. Versi 2-nya hampir sama. Bedanya kita mengambil elemennya yang dari belakang, ya. Ya, is member XL, if is empty L then false. Ini sebagai basis sama. Bedanya dia mengambil lastnya, ya. If last L sama dengan X, then through else is member X terhadap depannya, ya, depannya init L. Ini sama, cuman beda urutan pengambilan elemennya. Oke, berikutnya kita akan melakukan copy atau penyalinan dari list. Mengambil satu persatu dari list sumber, kemudian membuat elemen baru untuk list target, hasil copy-nya. Oke, jadi masukannya adalah suatu list of tipe elemen dan keluarannya juga list of tipe elemen. Jadi satu persatu akan di copy, dipindahkan ke list hasilnya. Ya, contoh copy terhadap list kosong adalah list kosong, copy terhadap list berisi 2, 3, 4 adalah list berisi 2, 3, 4. Oke, sekarang bagaimana basisnya? Basisnya adalah jika kosong maka akan menghasilkan list yang kosong juga. Recurrence-nya akan mengambil elemen pertama list sumber, kemudian masukkannya sebagai elemen pertama dari list target. Atau sebaliknya, ini arahnya kita bisa mengambil elemen terakhir dari list sumber, kemudian dimasukkan sebagai elemen terakhir dari list target. Begitu seterusnya sampai ujung. Oke. Ya, realisasinya sebagai berikut. Oke. Yang versi 1, ya, definisinya copy, dia akan menerima list of type elemen dan mengembalikan list of type elemen. Oke, realisasi versi satunya sebagai berikut. Untuk basisnya, jika L adalah list kosong, maka akan mengembalikan list kosong. Jika tidak, maka kita menggunakan cons O, ya, cons O untuk menggabungkan list, ya, head dari L, oke, digabungkan dengan copy terhadap list sisanya atau tail L. Oke, ini menggunakan cons O. Versi kedua menggunakan cons dot, ya, mengambil dari belakang. Basisnya sama. Jika L adalah list yang kosong, maka akan dikembalikan list yang kosong juga. Jika tidak, maka kita akan cons dot, ya, copy init L, ya, jadi melakukan copy terhadap list depannya, ditambahkan dengan elemen terakhir dari list L tersebut.